Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Yanti Sugri Sutisna dari Garda Berita TV. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Siak menggelar sosialisasi pengawasan pemilu bagi ormas dan lembaga swadaya masyarakat di Hotel Grand Mempura Siak pada Selasa 8 November 2022. Sosialisasi dibuka oleh Ketua Bawaslu Siak Royani didampingi anggota Srianto dan Julpadri Nugraha. Selasa 8 November 2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Siak menggelar sosialisasi pengawasan pemilu bagi ormas dan lembaga swadaya masyarakat LSM di Hotel Grand Mempura Siak. Sosialisasi dibuka oleh Ketua Bawaslu Siak Royani didampingi anggota Srianto dan Julfadli Nugraha. Royani mengatakan sosialisasi dimaksudkan agar ormas dan LSM memiliki pengetahuan tentang pengawasan pemilu dan bisa menularkannya kepada masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas antara Ketua Bawaslu bersama perwakilan organisasi masyarakat. Menurut Royani, pengawasan pemilu tidak semata menjadi tugas Bawaslu dan jajaran, namun juga menjadi tugas bersama demi terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Anggota Bawaslu Srianto yang menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut mengatakan pengawasan pemilu di era digital saat ini menuntut semua pihak harus cakap digital dan peduli pada informasi yang disebar melalui ranah digital. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan ke depan jalannya demokrasi bukan saja hanya sekedar pemilu yang dilaksanakan seremonial dalam 5 tahun sekali, yang kemudian menghabiskan uang negara yang bermiliar-miliaran, kemudian juga menghabiskan waktu dan beberapa risiko, apalagi tentang pandemi COVID yang belum pemilu yang sekarang berlangsung. Kemudian masih belum ada yang dorongan sehingga kawan-kawan mau mencari apa dan bagaimana jalannya penyelenggaraan pemilu khususnya untuk tahun 2024, sehingga kami juga mohon maaf kesulitan untuk menambah follower sehingga bisa menjangkau lebih banyak. Kemudian di Twitter kami juga punya akun, juga sama kendalanya adalah masih sulit untuk menambah atau melebihi jangkauan yang sekarang ada. Ini sudah setahun kami punya kendala, jumlah tweet-tweetnya hanya sedikit, dan mudah-mudahan nanti begitu kita lakukan sosialisasi kepada LSM yang sekarang kita laksanakan hari ini, mudah-mudahan nanti tweet-tweetnya juga semakin menambah. Dan yang terakhir adalah channel YouTube. Nah, beberapa kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlepas kita lakukan publis di channel YouTube karena akun medsos yang memang menjadi media sosial yang sangat familiar yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam hal hari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, dari segi pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Siak adalah sebuah langkah yang memang tidak baku. Beberapa karya inovatif dan kreatif dari kawan-kawan kami yang di Bawaslu Kabupaten Siak kadang-kadang harus lahir secara sendiri, namun terbentur pada peran serta LSM atau peran serta organisasi yang ada. Untuk ke depan, harapan besar kami dari kawan-kawan yang hadir sekarang dapat ikut membantu, ikut aktif dalam pelaksanaan pencegahan, ikut aktif dalam melaksanakan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami bersama, sehingga pada saat pelaksanaan demokrasi atau pemilu maupun di saat kampanye nanti tidak lagi ada masyarakat kita yang terjebak oleh aturan yang memang ada sanksi pidana atau sanksi-sanksi lainnya. Harapan terbesarnya adalah
terpilih atau jalannya pelaksanaan pemilu itu dapat melahirkan sebuah hal yang positif, terutama untuk wakil-wakil kita yang duduk di parlemen, sehingga kedepannya taraf kesejahteraan kita dapat diwakilkan ke mereka, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kita di selama ini tidak ada kendala. Pemateri lainnya yang juga anggota Bawaslu Siak, Julpadi Nugraha, memaparkan landasan harus adanya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Dijelaskannya, pemilu ibarat sebuah pertandingan yang memiliki aturan yang harus dipatuhi. Aturan harus dipatuhi agar alat demokrasi tersebut benar-benar memenuhi asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta terhindar dari berbagai pelanggaran dan kecurangan. Kita mungkin tidak akan mengupas terlalu lebar tentang tetangga kami di KPU ataupun dari KPP, tapi mungkin kita akan sedikit mengulas tentang Bawaslu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bawaslu itu hadir secara garis besar adalah untuk menjaga azas pemilu. Nah, jadi azas pemilu ini adalah mungkin sudah jamak kita tahu sejak dahulu dari MTS ya, dari SMP kan sudah tahu ini, lebar-jurdil, ya kan, lebar-jurdil. Jadi azas itu ada langsung, ada umum, ada bebas, ada rahasia, jujur, dan adil. Nah, keterlaksanaan azas pemilu inilah dijaga oleh Bawaslu. Langsungnya gimana? Orang itu boleh milih wakilnya secara langsung sekarang. Nggak kayak dulu lagi. Dulu kan kita melalui profilnya di DPR dengan bupati untuk kita. Dulu kan gitu kan? Nah, kita pilih calon kita lagi. Harus semuanya equal, harus sama. Selain asas luber-jurdil, kata Julpadli, pemilu juga harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.